Hi, good morning. Welcome back with me, Harris. Pagi ini kita akan membahas tentang 5 C's in marriage atau 5C di dalam pernikahan. Nah, untuk pernikahan langgeng, pernikahan yang baik dan pernikahan yang berkenan di hadapan Tuhan, perlu diingat 5C ini. C yang pertama adalah covenant. Marriage is a covenant. Pernikahan adalah sebuah perjanjian, adalah sebuah ikatan suci. Marriage itu bukan kontrak. Pernikahan itu bukanlah kontrak, dia adalah covenant. Nah, apa yang dimaksudkan dengan perbedaan kontrak dan covenant? Kontrak itu adalah setumpukan perjanjian yang kita tanda tangan di atasnya, yang mengatakan begini: apabila engkau tidak dapat memenuhi bagianmu, maka saya juga berhak untuk tidak memenuhi bagian saya. Tetapi covenant atau perjanjian itu mengatakan hal seperti ini: apabila engkau tidak berlaku setia, maka aku tetap akan berlaku setia. Firman Tuhan katakan di 2 Timotius 2 ayat 13, jika kita tidak setia, dia tetap setia, karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. This kind of covenant yang Tuhan siapkan antara kita dan pasangan kita harus seperti itu. Mengatakan seperti ini: kalaupun dia tidak berlaku setia, kalaupun dia nggak baik sama saya tetap akan mencintai dia. Saya akan tetap mengasihi dia sepenuh hidup saya. Oke, C yang kedua adalah komitmen. Pernikahan adalah sebuah komitmen. Analoginya adalah seperti apa, saudara? Ketika saudara naik roller coaster. Ketika saudara naik roller coaster dan engkau sudah pakai all the buckles, klik, klik. Ketika roller coaster itu berjalan, berputar-putar, there is no signing out, there is no exit doors in marriage. Tidak ada istilah di dalam pernikahan, wah nggak tahan, saya mau keluar aja. Langsung lepas, langsung lompat dari roller coaster yang sedang berjalan. Nggak bisa. Dikatakan bahwa sampai maut memisahkan kita. Nah, C yang ketiga adalah communication. Communication itu penting. Apa sih yang dimaksud dengan communication? Ayam tidak dapat berkomunikasi dengan bebek. Petok, 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 petok. Wek, 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 wek. Ketika terjadi komunikasi dua arah yang tidak bersesuaian, maka disitulah terjadi miscommunication. Nah, saya sering mendengar kenapa sih pasangan-pasangan yang sudah menikah sering kalau berantem suaranya, intonasi nadanya sangat tinggi. Mereka berteriak, mereka teriak-teriak satu sama lain padahal mereka di jarak yang dekat. Kenapa begitu, saudaraku? Karena mereka merasa jauh, karena mereka merasa tidak didengarkan. Sedangkan waktu pacaran, bisik-bisik aja udah tahu, atau main mata aja udah tahu. Ting, udah langsung tahu apa kemauan dari pasangan, calon pasangannya itu, ya. So, C yang ketiga adalah communication. Kita masuk ke C yang keempat. C yang keempat adalah conflict resolution. Bagaimana penting untuk kita bisa mengidentifikasi konflik apa yang kira-kira terjadi di dalam pernikahan. Ketika kita masuk di dalam masa-masa pranikah, ketahuilah, identifikasi, cari tahu apa sih yang kira-kira bisa menjadi potential konflik di dalam pernikahan. Nah, dikatakan juga bahwa di Efesus 4 ayat 26, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Nah, konflik hari-hari ini, terutama di masa pandemi ini, COVID, staying at home, man, we cannot run away from conflict. Mereka seperti berada di dalam, pasangan suami istri seperti berada di dalam satu kapal di mana mereka nggak bisa kabur, nggak bisa keluar. Kalau dulu ada konflik, well, just make a phone to my friends, just pergi jalan-jalan atau pergi kemana, pisah nanti dulu. Kalau sekarang staying at home, kita harus menghadapi konflik. Nah, untuk menghadapi konflik, bermacam-macam orang, berbeda-beda. Ada juga seperti saya, Haris. Setiap kali saya ada masalah, saya mau langsung selesaikan masalah itu. Tapi berbeda dengan istri saya, Karin. Ketika dia ada masalah, cenderung dia mau pendam dulu. Nanti dulu baru cerita, nanti dulu baru sharing. C yang kelima adalah compromise. Apa sih yang dimaksud dengan compromise? Compromise adalah kompromi antara suami dan istri. Berkompromi yang baik. Compromise di sini tidak berkata tentang compromise with sin atau compromise with holiness, bukan.
Kita tidak berkompromi dengan kekudusan. Kita tidak berkompromi dengan selingkuh. Kita tidak berkompromi tentang satu hal-hal yang bersangkutan dengan dosa. Yang dimaksud dengan compromise di sini ada kompromi adalah seperti ini contohnya. Saya hari ini mau makan bakso. Saya tanya istri saya, mau makan apa? Dia mau makan spaghetti. Karena saya mengasihi istri saya mengalah. Dan akhirnya kita pergi ke restoran Italia dan kita makan spaghetti. Itu adalah compromise, berkompromi, mengalah, dying to self. Mengalah bagi pasangan kita, supaya pasangan kita bisa mendapat yang lebih baik. Loh, kalau misalnya istri kita capek, kita bantu dia untuk cuci piring, kita bantu dia untuk jemur baju. Boleh nggak? Boleh, kita berkompromi. Di tengah-tengah kesibukan saya menyempatkan diri untuk melayani istri saya. So, ingat 5C di dalam pernikahan. So, if you guys like this video, please do leave a like, subscribe, comment, dan boleh di-share ya ke teman-teman yang lain. Biar pernikahan kita semuanya langgeng di dalam Tuhan. God bless you. I'll see you.